tetap semangat ya nak ya. Walaupun hanya dalam daring, kamu harus tetap semangat. Nah, anak ibu guru semua, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran IPA. Ya, pelajaran IPA masih di tema 7 dan subtema 3. Nah, anak ibu guru, pada hari yang lalu kita sudah mempelajari ya tentang perubahan wujud benda. Ya, ingat kembali anak, perubahan wujud benda itu ada 6. Ya, pasti ingat ya. Maka kalau ada catatan ya harus dibaca, diulang-ulang kembali. Nah, anak ibu guru sekedar untuk mengingatkan ya, merefresh ingatan kalian semua, maka ibu ulangi lagi perubahan wujud benda tapi hanya sekilas ya. Karena materi kita pada hari ini adalah perubahan wujud benda, yaitu menyublim. Ya, sebelum ke situ, maka kita kembali ingatkan dulu perubahan wujud benda yang lain. Ya, yang pertama, ya, ingat kembali nak ya, bahwa benda di bumi ini ada 3 macam. Apa itu nak? Yaitu benda gas, ya. Ingat yang ibu pernah jelaskan segitiga, ya, segitiga, yaitu ya bentuk segitiga yaitu benda gas, kemudian ya benda padat, kemudian benda cair. Ya nak ya, ini ada segitiga ini. Kamu ingat kembali ya. Nampak? Nah, perubahan wujud benda ya, benda padat menjadi cair. Apa namanya nak? Ya, benda padat berubah menjadi cair, itu namanya mencair. Ya. Oke, selanjutnya benda cair berubah menjadi padat, itu namanya membeku. Ya, membeku. Ibu ingatkan kembali. Kemudian benda cair ya berubah menjadi gas. Ya, benda cair berubah menjadi gas, itu namanya menguap. Ya, menguap. Nah, benda gas berubah menjadi cair, ini panahnya. Ya, benda gas berubah menjadi cair, itu namanya apa nak? Benda gas berubah menjadi cair, itu namanya mengembun. Ya, perhatikan ya nak, mengembun. Kemudian benda padat berubah menjadi gas. Nah, ini dia materi kita pada hari ini. Benda padat berubah menjadi gas, yaitu namanya menyublim. Ya, menyublim. Selanjutnya, lihat panah. Benda gas berubah menjadi padat. Ya, kebalikan dari menyublim. Benda gas berubah menjadi padat, itu namanya
inilah segitiga. Segitiga ya yang harus kamu masukkan di dalam otakmu ya, supaya ketika kamu sudah tahu segitiga ini, ibu katakan segitiga seperti rumus matematika. Jadi bukan hanya matematika yang punya rumus ya nak. Nah, ini juga supaya kita dapat mengingat sesuatu itu dengan gampang, maka kita boleh membuat rumusnya. Ingatlah, perubahan wujud benda itu boleh kamu rumuskan dengan segitiga ya nak. Oke. Nah, pada hari yang lalu juga ibu sudah menjelaskan apa contoh benda gas, contoh benda padat, contoh benda cair, serta perubahannya ya. Serta perubahannya. Contoh-contoh perubahan membeku itu apa? Mencair itu apa? Menyublim, mengkristal, dan mengembun, menguap. Semuanya sudah kita pelajari. Nah, ibu yakin itu semua akan kamu ingat. Ya nak ya? Ya? Oke, nah sekarang kembali kita ke materi pokok kita hari ini, yaitu pada tema 7 ya, subtema 3. Materinya hari ini adalah perubahan wujud benda dengan cara menyublim. Salah satu dari ke-6 wujud benda tadi ya, yaitu perubahan wujud benda menyublim. Ya, di sini tadi udah ibu jelaskan ya. Di sini tadi udah ibu jelaskan ya. Apa itu menyublim? Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair, ya nak ya. Nah, apa contohnya? Ya, contohnya menyublim itu contohnya, bayangkan sekarang ada benda padat, ya. Benda padat berubah menjadi benda gas. Nah, apa itu gas? Gas itu tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan, ya. Lalu dapat dicium wanginya, ya. Contohnya adalah kapur barus. Tentu kamu pernah melihat kapur barus karena kenal kapur barus, pasti kenal kapur barus ya. Nah, ketika kapur barus itu dibuat misalnya di kamar mandi, ya, kamper, ya, dibuat di kamar mandi, lama kelamaan kapur barus ini akan mengecil, habis, ya, habis. Itu namanya perubahan, itu namanya menyublim, ya. Menyublim, perubahan itu namanya menyublim. Padat tadi, kamper tadi berubah menjadi gas, ya. Dari mana kita tahu bahwa dia berubah? Ketika kita masuk ke kamar mandi, maka kita akan merasakan atau mencium wanginya yang harum. Itu menandakan bahwa dia telah berubah wujud. Nah, pada hari yang lalu Ibu Guru juga sudah menjelaskan ketika ya benda ini berubah, ya, benda ini berubah, ya, menguap, menyublim, mencair, ada kalor yang diserap. Ya, ingat kembali. Hari yang lalu sudah Ibu jelaskan. Ketika perubahan benda, ya, ini mencair, mengembun, lalu menyublim. Ada 3 benda yang menyerap, ya. 3 benda yang berubah wujud, ya. 3 perubahan benda yang berubah wujud
Yang pertama yaitu mencair, lalu menguap, ya, menguap, lalu menyublim. Untuk perubahan ketiga benda ini ada kalor yang diserap, ya, bukan dilepaskan ya nak. Kalor yang diserap supaya terjadi perubahan ini, ya, mencair. Kenapa bisa mencair? Karena ada kalor, ada panas yang mempengaruhinya sehingga dia bisa mencair. Tadinya benda padat menjadi cair, ada kalor yang diserap di sekelilingnya. Menguap, ketika misalnya kita memasak air, maka air itu menguap. Kenapa dia menguap? Ada panas, ada kalor yang membuat perubahan itu, ada penyerapan kalor. Kemudian menyublim, ya, yaitu benda padat menjadi gas. Ada kalor yang membuat benda itu berubah menjadi gas. Jadi ada penyerapan kalor, ya. Terjadi penyerapan kalor, ya. Kamu ingat ya nak? Lalu perubahan wujud benda dengan cara menyublim, bukan menyublim, bukan menyublim, mengkristal, ya, mengkristal, lalu mengembun, lalu membeku. Nah, yang ketiga perubahan wujud benda ini, ketika benda berubah menjadi mengkristal. Sudah dijelaskan apa arti mengkristal. Dia mengkristal, memadat dia kembali keras, seperti air es yang ada di atas freezer itu kan. Kamu perhatikan kalau kulkas itu ada nanti di freezer itu ada kadang-kadang esnya menempel di dinding-dindingnya itu. Itulah namanya mengkristal. Nah, ketika dia mengkristal, maka ada pelepasan kalor. Tadi penyerapannya, kalor diserap, maka dia berubah mencair, ya, mencair, menguap, menyublim. Kalau yang tiga ini melepaskan kalor. Kalor dilepaskan sehingga dia beku, tidak ada lagi kalor di dalam. Kalor dilepaskan, ya, melepaskan kalor itu maka terjadi pengkristalan, ya. Melepaskan kalor maka terjadi pembekuan. Kalor itu dilepaskan maka terjadilah pembekuan. Air yang ditaruh di kulkas berubah menjadi es, ya, menjadi beku. Itu terjadi karena kalor itu dilepaskan, ya, dilepaskan. Ingat itu ya nak, dari 6 perubahan benda itu ada 3 menyerap dia kalornya, kalor diserap sehingga terjadi perubahan. Lalu ada pelepasan, tidak memerlukan kalor, ya, didiamkan dan sebagainya, maka terjadilah pengkristalan, mengembun, membeku, ya. Mengembun itu, ya, karena tidak ada di situ kalor. Kalornya dilepaskan. Ya nak ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, ketika kamu mengisi air di dalam gelas, air es ya nak, kamu letakkan air itu, nanti dinding-dinding daripada gelas itu, tepi-tepi gelas itu akan ada titik-titik air. Itu namanya mengembun. Oke, ya. Maka ya, perubahan wujud benda itu, ya, harus kamu ingat satu persatu, ya. Ingat satu persatu. Ada kalor yang dilepaskan, ada kalor yang diserap. Nah, pelajaran kita hari ini perubahan wujud benda menyublim, ya.
Menyublim itu adalah salah satu perubahan benda di mana benda itu memerlukan kalor. Sehingga benda padat tadi itu berubah menjadi gas. Ya, contohnya tadi kamper. Ya, kamper ini ketika dia masih bulat, utuh dia adalah termasuk benda padat. Ya, didiamkan lama di suatu tempat, ya, maka bisa berubah menjadi gas. Itu namanya menyublim. Boleh contoh yang lain lagi ya. Contoh yang lain misalnya minyak wangi, ya. Nanti kamu dapat lagi mencari contoh-contoh yang lainnya, nak ya. Oke, anak ibu guru. Pada pagi hari ini sampai di situ penjelasan ibu guru. Semoga kamu dapat memahami. Kata kunci ya dari ibu guru, kamu harus rajin belajar membaca kembali, baca ulang-ulang kembali, dan jangan lupa mengerjakan PR-nya ya di GCR. Serahkan ke ibu guru supaya ibu guru tahu apakah kamu paham atau tidak pelajaran yang ibu sampaikan. Oke, selamat belajar dan kita berjumpa di waktu yang berbeda esok atau lusa ya nak ya. Oke, salam sehat dari ibu guru, tetap semangat.